Selamat siang, perkenalkan nama saya Mariana Ratnasarilowa dari Fakultas Fisioterapi, Program Studi Fisioterapi dengan nomor NIM 2021 0606061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS Bahasa Indonesia dengan tema keterampilan membaca. Yang pertama, pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan aktivitas kompleks yang memerlukan kemampuan kognitif agar dapat mengubah bentuk lambang, tanda, tulisan, menjadi wujud makna, dan informasi serta mampu memahami isi bacaan dengan baik. Selain itu, keterampilan membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat instintif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, proses membaca yang dilakukan oleh seorang yang dapat membaca merupakan usaha mengolah dan menghasilkan sesuatu melalui penggunaan modal tertentu. Berikut merupakan tujuan membaca. Setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan seseorang secara sadar tentunya memiliki arah, fungsi, dan tujuan. Begitu juga dengan kegiatan membaca yang sangat bermanfaat dalam kehidupan setiap manusia dari berbagai jenis kalangan atau profesi. Berikut ini tujuan membaca secara garis besar dan berdasarkan variasi tujuan membaca. Yang pertama, secara garis besar, terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan behavioral, atau disebut juga tujuan tertutup atau tujuan instruksional. Tujuan ini biasanya diarahkan pada kegiatan membaca, antara lain memahami makna kata atau word text, keterampilan studi atau study skill, dan pemahaman atau comprehension. Yang kedua, tujuan aspirasif atau tujuan terbuka. Tujuan ekspresif ini terkandung dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca pengarahan diri sendiri atau self-direction reading, membaca penafsiran, membaca interpretatif, dan membaca kreatif. Kemudian, berdasarkan variasi tujuan membaca, terdapat 5 tujuan, yaitu yang pertama membaca untuk tujuan studi atau telah ilmiah, yang kedua membaca untuk menangkap garis besar bacaan. Garis besar bacaan. Yang ketiga, membaca untuk menikmati karya tulis. Yang keempat, membaca untuk mengisi waktu luang. Dan yang kelima, membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. Berikut fungsi membaca. Membaca merupakan jantungnya pendidikan dan memiliki banyak fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, dapat meningkatkan kadar intelektualitas kita dan membina daya nalar. Contohnya dengan membaca laporan penelitian, jurnal, ataupun karya ilmiah. Yang kedua, fungsi pemicu kreativitas. Hasil membaca dapat mendorong serta menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keleluasaan wawasan dan pemilikan kosakata. Yang ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Yang keempat, fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan. 5. Fungsi informatif. Dengan banyak membaca informasi seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain, kita dapat memperoleh informasi yang sangat kita perlukan dalam kehidupan. Yang keenam, fungsi religius. Membaca dapat juga digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan kita, serta memperluas budi dan meningkatkan kecintaan kita pada Tuhan. Yang ketujuh, fungsi sosial. Kegiatan membaca memiliki fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan atau menyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir.
Yang kedelapan, fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat juga dilakukan hanya untuk sekedar meminta tentang waktu atau mengisi waktu luang. Berikutnya, manfaat membaca. Melalui kegiatan membaca, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya, kita dapat memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum, dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Dapat mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dunia, dapat memperkaya batin, memperluas cakrawala, dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat memperkaya pembendaharaan kata, mempertinggi potensialitas tiap pribadi, dan mempermantap eksistensi. Berikut kita masuk pada jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca intensif. Membaca intensif atau intensive reading dalam pengertian bahasa yaitu membaca secara saksama, telaah, teliti. Sedangkan pengertian secara umum, membaca intensif adalah membaca secara sungguh-sungguh dan terus-menerus sehingga memperoleh hasil yang optimal, yaitu adanya pemahaman ide-ide naskah dari ide pokok sampai ide penjelas. Secara rinci sampai ke relung-relung agar pesan dalam bacaan merasuk hingga ke otak dan hati. Berikutnya, membaca cepat. Membaca cepat atau speed reading merupakan jenis membaca yang pada dasarnya lebih mengutamakan kecepatan dalam memperoleh informasi-informasi yang dimaksudkan, yaitu proses membaca dalam waktu yang cepat dengan pemahaman yang cepat. Berikutnya, membaca apresiatif dan estetis. Membaca apresiatif dan estetis merupakan dua kegiatan membaca yang bersifat khusus karena lebih berhubungan dengan nilai-nilai dan faktor-faktor intuisi atau perasaan. Apresiatif bersifat apresiasi atau penilaian, sedangkan estetis bersifat estetika atau keindahan. Membaca apresiatif dan estetis ini bisa juga dikatakan membaca indah, yaitu suatu jenis kegiatan membaca dengan berusaha menghidupkan dan untuk mengkomunikasikan suatu bahan bacaan yang mempunyai nilai sastra dengan mengutamakan segi keindahan yang terdapat pada suatu karya sastra. Berikutnya, membaca teknik. Membaca teknik merujuk pada suatu sistem untuk mencapai hasil membaca yang efektif dan efisien. 6. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan dan dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, maupun sikap ataupun pengalaman penulis. Berikutnya, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan dengan dan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacakan. Yang kedelapan, membaca kritis. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca kritis. Pertama, keterampilan menemukan informasi faktual atau detail bacaan. Yang kedua, keterampilan menemukan ide pokok tersirat. Keterampilan menemukan unsur urutan, unsur perbandingan, dan unsur sebab akibat yang tersirat. Keterampilan menemukan suasana atau mood. Keterampilan menemukan kesimpulan. Keterampilan menemukan tujuan pengarang. Keterampilan memprediksi atau menduga dampak. Keterampilan membedakan opini dengan fakta. Keterampilan membedakan realitas dan fantasi. Berikutnya, keterampilan mengikuti petunjuk, keterampilan menemukan unsur propaganda, keterampilan menilai keutuhan gagasan, keterampilan menilai kelengkapan antar gagasan, keterampilan kesesuaian antar gagasan, keterampilan menilai kesesuaian antara judul dan isi bacaan, keterampilan membuat kerangka pemahaman, keterampilan menemukan tema bacaan baik perbagian maupun secara keseluruhan. Berikut kendala-kendala dalam membaca. Yang pertama, sikap mental yang menganggap bahwa banyak membaca tidak ada bedanya dengan sedikit membaca. Yang kedua, sikap
sikap-sikap orang tertentu terhadap mereka yang rajin membaca. Yang ketiga, langkanya buku-buku, mahalnya harga buku, sehingga tidak terjangkau oleh kalangan menengah bawah. Ketiga, ketidaklengkapan buku-buku perpustakaan, prosedur peminjaman yang rumit, pelayanan perpustakaan yang kurang simpatik. Yang keempat, rendahnya kompetensi bahasa dan tingkat pemahaman membaca. Yang kelima, budaya santai dan mental menerabas. Berikut solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam membaca. Yang pertama, kita dapat mengubah sikap mental, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mempelajari bahasa dan seluk-beluknya, tidak henti-hentinya membina minat membaca, serta terus-menerus membina etos studi. Berikut ini kebiasaan yang baik yang perlu dijaga dalam kegiatan membaca. Yang pertama, memiliki penalaran terhadap arah dan tujuan kegiatan membaca. Yang kedua, berkonsentrasi secara penuh dalam kegiatan membaca dan bacaan. Yang ketiga, sebelum membaca, sebaiknya sediakan alat tulis, catatan kecil atau rangkuman, dimaksudkan sebagai alat bantu sebagai pemberi tanda dan memudahkan memahami isi bacaan. Yang keempat, membaca secara berencana, beraturan, dan sistematis. Berikut, menjaga sikap dan kode etik saat membaca, yaitu dengan mengatur jarak mata dengan buku kurang lebih 25-30 cm. Hal ini berhubungan dengan kesehatan fisik. Berikutnya, rajin memanfaatkan jasa perpustakaan umum maupun koleksi pribadi. Berikutnya, setiap kali membaca 1-2 jam, sebaiknya diselingi dengan waktu istirahat. Dan yang terakhir, membaca sesuai kebutuhan pada saat-saat tertentu. Berikutnya, kebiasaan yang kurang baik yang perlu dihindari atau dihilangkan. Yang pertama, membaca dengan menyuarakan isi bacaan atau vokalisasi dan subvokalisasi. Yang kedua, membaca dengan menonjolkan gerak bibir atau berkomit-komit. Yang ketiga, membaca menunjukkan garis bacaan dengan menggunakan jari, penggaris, ataupun pensil dan alat lainnya. Dan yang keempat, membaca kata demi kata atau kalimat demi kalimat sehingga dapat menimbulkan keterlambatan kesinambungan pemahaman kata. Berikutnya, membaca dengan menggerakkan kepala mengikuti barisan bacaan dari kiri ke kanan, membaca dengan terlalu banyak memperhatikan butir demi butir informasi, sehingga terkadang memberikan makna secara utuh dan berkelanjutan. Berikutnya, membaca dengan terlalu cepat, sehingga terkadang terdapat kesalahan pengucapan terhadap kata atau kalimat. Dan yang terakhir, membaca hanya sebatas pengenalan topik dan pengalaman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.